Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat. Sebelum saya mulai, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Sungguh manis buah semangka, warnanya merah jika dibelah. Sebelum acara kita buka, mari bersama ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih. Di sini saya Tri Haryani, nomor NIM 878203012 akan menyampaikan materi kurikulum dan bahan belajar TK modul 1 sampai 12. Latar belakang. Sebagai seorang guru di taman kanak-kanak dituntut untuk memiliki kompetensi mengembangkan kurikulum dengan cara menjabarkan rambu-rambu kurikulum nasional ke dalam bentuk operasional serta menerapkannya dalam pembelajaran di TK. Modul 1, Hakikat Kurikulum. A. Pengertian kurikulum. Sebagai program pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman umum dalam penyelenggaraan sistem pendidikan. Gambaran proses dan hasil capaian dari setiap lembaga pendidikan. B. Klasifikasi kurikulum. Fungsi kurikulum sebagai proses kognitif, proses aktualisasi diri, proses rekonstruksi sosial sebagai program akademik. C. Model organisasi pengembangan kurikulum. 1. Model kurikulum terpisah. 2. Model kurikulum terkait. 3. Model kurikulum terpadu. Di KB2 membahas tentang komponen kurikulum. Komponen kurikulum ada komponen tujuan, komponen isi atau materi, komponen kegiatan, dan komponen evaluasi. Modul 2, Pengembangan Kurikulum. KB1, Landasan Pengembangan Kurikulum. Landasan filosofis, psikologis, sosial budaya melalui pendekatan adaptif dan reformatoris. Dan landasan IPTEK. KB2, Pendekatan dan Prosedur Pengembangan Kurikulum. Pengembangan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Ada 4 macam model pengembangan kurikulum. Ada model Taba, model Taylor, model Olivia, model Beckham. Di KB3 membahas tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip umum, relevansi, fleksibel, kontinuitas, efisiensi, efektivitas. Prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, prinsip IMTAK, penguasaan integritas, keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinetika, kesamaan memperoleh kesempatan, pengetahuan IPTEK, keterampilan hidup berpusat pada anak dan menyeluruh. Modul 3 Kurikulum TK sebelum dan sesudah tahun 1968. A. Sebelum tahun 1968, pendidikan prasekolah diupayakan untuk persiapan anak masuk HIS. B. Kurikulum TK tahun 1968 lebih disempurnakan dengan komponen. 1. Komponen, tujuan, dan struktur program kurikulum. 2. Dasar-dasar kurikulum. 3. Organisasi dan struktur program TK. 4. Garis-garis besar kegiatan. C. Kurikulum TK tahun 1976 meliputi landasan, prinsip, tujuan, dan garis besar program kegiatan. KB2 Kurikulum tahun 1984 A. Landasan, tujuan, dan program kurikulum tahun 1987. Perbaikan kurikulum harus selalu dilakukan secara berkesinambungan. B. Garis besar pengajaran, pendidikan moral Pancasila, kemampuan berbahasa, pengembangan perasaan kemasyarakatan, dan kesadaran lingkungan, pengembangan pengetahuan, pengembangan daya cipta, pengembangan jasmani dan kesehatan. KB3 Kurikulum TK tahun 1994 A. Program pengembangan perilaku. B. Program pengembangan kemampuan dasar. C. Tema yang dapat dikembangkan. D. Cara menggunakan garis besar program kegiatan belajar. Modul 4 Kurikulum TK berbasis kompetensi. KB1 A. Konsep kurikulum berbasis kompetensi. B. Karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. C. Ciri kurikulum berbasis kompetensi. Modul 4 KB2 membahas tentang komponen-komponen KBK di TK. A.
komponen KPK secara umum. 1. Kurikulum dan hasil belajar. 2. Penilaian berbasis kelas. 3. Kegiatan belajar mengajar. 4. Pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. B. Kurikulum TK 2004 KBK. 1. Rasional pengembangan kurikulum TK 2004. 2. Pengertian pokok dalam kurikulum TK 2004. 3. Fungsi dan tujuan kurikulum TK. 4. Ruang lingkup. 5. Standar kompetensi lintas kurikulum. 6. Standar kompetensi TK dan RA. 7. Pendekatan pembelajaran dan penilaian. 8. Rambu-rambu. Modul 5. Hakikat pengembangan di TK. KB1. A. Batasan kegiatan pengembangan di TK. 1. Pentingnya kegiatan pengembangan bagi anak. 2. Implikasi terhadap kegiatan bagi anak. B. Membahas tentang prinsip kegiatan pengembangan TK. 1. Berorientasi pada perkembangan. 2. Berorientasi holistik atau menyeluruh. C. Membahas tentang ruang lingkup dan sasaran kegiatan pengembangan di TK. 1. Pengembangan pembentukan perilaku melalui pembiasaan. 2. Pengembangan kemampuan dasar. Modul 5 KB2 A. Pengembangan kegiatan cara terpadu. 1. Pembelajaran terpadu. Karakteristik perkembangan di TK bersifat holistik atau menyeluruh atau terpadu. 2. Batasan dan karakteristik pembelajaran terpadu berbasis tema atau ide pokok. B. Pengembangan melalui kegiatan rutin. 1. Pengertian tujuan dan fungsi. Suatu perilaku yang teratur, disiplin, dan baku atau terstandar. 2. Ruang lingkup program dikembangkan melalui kegiatan rutin dan pembiasaan. 3. Contoh dalam pelaksanaan yaitu berbaris sebelum masuk kelas. C. Pengembangan melalui kegiatan terprogram. 1. Pengertian tujuan dan fungsi. Kegiatan dibuat secara terencana. 2. Ruang lingkup program. 3. Contoh dalam pelaksanaan yaitu program di sekolah dan program di luar sekolah. D. Pengembangan melalui kegiatan spontan. 1. Pengertian tujuan dan fungsi. Pembelajaran bersifat konstekstual dan dinamis. 2. Ruang lingkup program pembelajaran spontan harus mengacu pada standar perilaku dalam kurikulum. 3. Contoh pelaksanaan perilaku spontan yaitu melihat pesawat. E. Pengembangan melalui kegiatan keteladanan. 1. Pengertian tujuan dan fungsi. Anak itu peniru ulung atas perilaku yang ditangkapnya. 2. Tujuannya untuk mengarahkan anak pada berbagai contoh pola perilaku. Contoh pelaksanaan yaitu mengajarkan keteladanan tentang menjaga kebersihan lingkungan. Modul 6. Pengembangan kegiatan pengembangan di TK. KB1. Model pengembangan kegiatan pengembangan. A. Model pendidikan TK atraktif, merangsang anak didik bermain sambil belajar. B. Model pengembangan kecakapan hidup, diharapkan anak didik mampu mengembangkan kecakapan hidup. Pada hakikatnya anak didik sebagai pelaku pelajar. C. Model pembelajaran kooperatif, memberikan dampak positif bagi perkembangan anak didik aspek intelektual, emosional, kaitannya dengan hubungan sosial anak didik. Modul 6 KB2 membahas tentang prosedur pengembangan kegiatan. A. Model pendidikan TK atraktif. 1. Prosedur metode pengajaran suara, bentuk, dan bilangan. 2. Metode permainan Spielformen. 3. Sistem pengajaran sentra. B. Model pengembangan kecakapan hidup. C. Model pembelajaran kooperatif. Pengelolaan kelas dalam pembelajaran kooperatif. Pengelompokan, semangat gotong royong, penataan ruang belajar. Modul 7. Analisis instruksional. KB1. Pengertian analisis instruksional. Adanya hubungan keterkaitan antara tujuan pembelajaran, materi, metode, dan evaluasi. Modul 7 KB2. Karakteristik dan teknik mengidentifikasi anak TK. Karakteristik fisik, jasmani, karakteristik sosial, karakteristik emosional, karakteristik perkembangan kognitif menurut J. Piaget. Modul 8. Pengembangan alat penilaian kegiatan TK. Mengamati, mengadakan percakapan, sosiometri, catatan anekdot, menyelidiki hasil, mengelola penilaian, keterangan. KB1. Konsep dasar penilaian TK. A. Kedudukan penilaian dalam kegiatan di TK. Penilaian bagian integral dari proses belajar mengajar secara keseluruhan. B. Pengertian tujuan dan fungsi.
1. Batasan penilaian prasekolah. 2. Tujuan fungsi penilaian. 3. Sasaran penilaian di TK. 4. Prinsip penilaian di TK. Modul 8 KB2 membahas tentang prosedur, jenis, dan alat penilaian di TK. A. Prosedur pelaksanaan penilaian di TK bersiklus sempurna mulai dari perencanaan, pengamatan, pelaporan, dan tindak lanjut. B. Jenis metode penilaian anak usia prasekolah mencakup observasi, pengamatan, catatan anekdot, percakapan, pemberian tugas, portofolio. Modul 9 KB1 membahas tentang ruang lingkup materi kegiatan pengembangan. A. Pembentukan perilaku melalui pembiasaan, pengembangan moral dan nilai agama, pengembangan sosial, emosional, dan kemandirian. B. Materi kegiatan pengembangan kemampuan dasar, kemampuan berbahasa, kognitif, fisik, motorik, dan seni. Modul 9 KB2, pengorganisasian materi kegiatan pengembangan. Pengorganisasian materi di TK terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. KB3, prinsip pendekatan pembelajaran serta syarat pengembangan sarana pembelajaran. A. Prinsip pendekatan pembelajaran berorientasi pada prinsip perkembangan anak, berorientasi pada kebutuhan anak, bermain sambil belajar, menggunakan pendekatan tematik, kreatif dan inovatif, lingkungan kondusif, mengembangkan kecakapan hidup. B. Sarana pembelajaran, mencakup jenisnya, syarat, dan prinsip. Modul 10 KB1, prosedur umum pengembangan silabus. Dalam kegiatan belajar yang dikembangkan mengacu pada KBK 2004, perlu menyajikan prosedur pengembangan silabus berorientasi kompetensi, mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan revisi. KB2, penggunaan metode di TK. Untuk mengembangkan kreativitas anak, metode-metode yang dipilih adalah yang dapat meningkatkan motivasi rasa ingin tahu dan mengembangkan imajinasi. Modul 10 KB3, pemilihan alat permainan sebagai media pengembangan. A. Pemilihan dan pemanfaatan permainan untuk perkembangan emosi dan sosial anak. Puzzle, alat meronce, buku perpustakaan, plastisin, alat menggambar, dan pasir. B. Motorik halus, kemampuan motorik halus memerlukan koordinasi mata dan tangan. Motorik kasar, kegiatan menggunakan gerakan bagian tubuh yang tangkas dan tegas. D. Perkembangan berbahasa. Lerner tahun 1981, pengalaman berbahasa yang kaya yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. E. Persepsi penglihatan atau pengamatan dan ingatan. Keterampilan menerjemahkan apa yang dilihat, mengingat bentuk. F. Persepsi pendengaran. Keterampilan menerjemahkan apa yang didengarkan. G. Keterampilan berpikir. Modul 11 pengembangan rencana kegiatan pengembangan. KB1 pengembangan silabus berbasis kompetensi di TK. A. Pengertian silabus. Penjabaran standar kompetensi dasar dan hasil belajar yang ingin dicapai serta indikator. B. Prinsip pengembangan silabus. Dasar pengembangan silabus, ilmiah, memperhatikan perkembangan dan kebutuhan anak didik, sistematis, relevansi, konsisten, kecakapan. C. Komponen silabus, meliputi kompetensi dasar, hasil belajar, indikator, kegiatan pembelajaran, sumber bahan atau alat, alokasi waktu, dan penilaian. D. Langkah pengembangan silabus. Di antaranya meliputi pengkajian standar kompetensi dan kompetensi dasar, identifikasi materi pembelajaran, pengembangan kegiatan pembelajaran, rumusan indikator, pencapaian kompetensi, penentuan jenis penilaian, penentuan alokasi waktu, dan penentuan sumber belajar. KB 3. Pengembangan SKH, Satuan Kegiatan Harian. A. Pengertian. Rancangan kegiatan dalam satu hari meliputi perencanaan kegiatan dan dinamika kelas. B. Komponen. Komponen yang diperlukan antara lain waktu, kegiatan, indikator, dan penilaian. C. Langkah. Ada 4 poin. Pembukaan, kegiatan inti, serta istirahat dan penutup. Modul 12, evaluasi program kurikulum di TK. KB1, konsep evaluasi program kurikulum berbasis kompetensi di TK. A. Konsep dan arah evaluasi program. Membandingkan dan mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan penghargaan baik buruk. B. Keberhasilan evaluasi kurikulum TK 2004 berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. KB2,
Prosedur dan tindak lanjut evaluasi program kurikulum berbasis kompetensi. A. Prosedur evaluasi kurikulum ada dua model. Satu, model kongruen. Model evaluasi dikembangkan oleh Ralph W. Taylor. Upaya pendidikan sebagai suatu proses terkandung tiga hal, yaitu tujuan, pengalaman belajar, dan hasil belajar. Dua, model CHIP. Model ini bertitik tolak pada pandangan bahwa keberhasilan program pendidikan dipengaruhi A. Karakteristik peserta didik dan lingkungan. B. Tujuan program dan peralatan yang dipakai. C. Prosedur dan mekanisme pelaksanaan. B. Implikasi pelaksanaan evaluasi kurikulum, meliputi pelaksanaan evaluasi kurikulum dan tindak lanjut evaluasi program. Alhamdulillah, materi sudah selesai saya sampaikan. Kini tiba saatnya saya akan mengakhiri dengan sebuah pantun. Mentari terbit di ufuk timur, memberi cahaya di pagi hari. Acara sudah berakhir, semoga Allah selalu meridhai. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.